Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Laser CPNS Pemerintah Kota Bogor tahun 2022, kelompok 3 angkatan 20. Kami akan membahas mengenai nilai-nilai kode etik dan kode perilaku ASN. Sebelumnya, kita akan bahas apa itu kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Nah, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai ASN, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif, menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, dan meningkatkan citra kerja pegawai ASN dan unit kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Yuk bersama kita junjung kode etik ASN, karena Indonesia bangga memiliki aparatur negara yang beretika dan bermartabat. Menjaga kerahasiaan dan privasi pasien merupakan salah satu dari kode etik ASN yang merupakan panduan dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Terus pasien yang barusan sakit apa ya? Kok kelihatan sakitnya parah banget? Mohon maaf Ibu, kalau itu termasuk privasi pasien. Saya udah bisa cerita banyak. Untuk tensinya 120/80 ya Bu. Maaf. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu, saya berniat untuk mengajak Ibu mendukung kampanye paslon dari Partai Maju Jaya. Kan saya lihat follower di Instagram Ibu lumayan banyak. Jadi bagaimana Bu? Mohon maaf saya tidak bisa Ibu, karena saya sebagai aparatur sipil negara, saya harus diwajibkan untuk netral dalam hal politik. Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dalam pengaruh bentuk manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Hal itu sudah terdapat dalam kode etik ASN Bu, dan dalam pasal 29 ayat nomor 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sudah ditegaskan bahwa aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Seperti itu ya Ibu. Sebagai ASN diwajibkan menjalankan kode etik dan kode perilaku. Salah satunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Tidak menerima yang bukan haknya seperti suap dan gratifikasi adalah bentuk dari melaksanakan tugas dengan jujur. Hal ini untuk menjaga integritas sebagai bentuk dari tanggung jawab.
Ya, jadi Maksudnya apa ya Pak? biar diduluin ya. Ya maaf Pak, nggak bisa Pak. Jadi kan sudah terdaftar sesuai nomor antrian. Bapak kan tadi nomor berapa? Nomor 10. Jadi itu saja ya Pak, mohon pengertiannya. Nggak bisa diduluin ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kita bisa Maaf dulu ya. nih. Oh, mohon maaf Pak ya, tidak bisa kita memberikan pelayanan sesuai prosedur. Jadi Tes gitu ya. maaf Pak, nggak bisa. Bisa Nggak bisa. diduluin nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Ambil aja. Kita nggak bisa sesuai prosedur, kita bekerja dilarang menerima gratifikasi ya Pak. Ya maaf ya. Penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut yang sesuai dengan aturan menunjukkan kedisiplinan pegawai. Selain itu, sebagai ASN dengan tugas melayani masyarakat, terlebih dulu harus sanggup untuk melayani diri sendiri sebagai contoh dengan berpakaian rapi dan bersih. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Kelas. Oh Bapak Pres ya. Ya perkenalkan ya, saya Nurul. Saya perawat yang memegang Bapak sore hari ini. Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Keluhannya? Masih kurang ya. Contoh lain dari penerapan kode etik dan kode perilaku ASN adalah bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap teman sejawat dan pasien. Sebagai ASN sekaligus pelayan publik, hendaknya kita melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta memberikan pelayanan kesehatan terbaik tanpa memandang status antar pasien. Kita mulai saja ya. Baik Bapak, infonya sudah terpasang ya Pak ya. Ini kan selain kebutuhan cairan lewat infus, Bapak juga harus banyak minum ya. Terus kebersihannya dijaga, terus makannya yang rendah serat dulu ya, jangan makan sayur sama buah dulu ya Pak. Ya sudah, baik kalau gitu saya tinggal dulu ya Pak. Semoga cepat sehat kembali ya Pak. Selanjutnya, salah satu kode perilaku seorang ASN adalah tidak menggunakan fasilitas di tempat kerja untuk keperluan pribadi. Pada cuplikan video terakhir ini, tidak dianjurkan dan sangat dilarang dilakukan oleh seorang ASN dalam menggunakan fasilitas tempat kerja, karena hal ini merupakan pelanggaran pada kode etik dan perilaku ASN.